wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Dua orang yang sangat berbakat dari mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro. Ini langsung saya perkenalkan dari yang paling dekat dengan saya. Mbak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Devina Dwi Saskia, biasa dipanggil Devina. Oke, kemudian Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Dhani Prasetyo. Saya seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 6. Oke. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol bincang santai yang selain kita juga santai, nanti ada poin-poin inspiratif yang pastinya bisa diambil dari teman-teman yang sekarang hadir ini ya. Oke, kita langsung aja dari poin yang pertama yang saya pengen tanyakan ini ya, karena teman-teman berdua ini cantik-cantik ya, cantik, ganteng ya kan. Nah, cantik, ganteng dan berbakat ya pastinya. Nah, yang pertama, ceritakan diri Anda secara singkat, maksudnya perkenalan ya kan. Mau siapa dulu? Mungkin Oke, Mas Dhani. ya, Mas Dhani silakan. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Dhani Prasetyo. Teman-teman saya biasa panggil saya Dhani. Saya seorang mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro, program studi pendidikan bahasa Inggris semester 6. Dan saat ini saya baru saja menyelesaikan magang saya di ExxonMobil 10 Limited di posisi kehumasan. Oke, amazing. Berapa lama magangnya? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, oke. Iya, saya ingat habis magang lanjut ke Dolo Gede ya. Iya, di Dolo Gede itu program ASEAN Exploration dengan mahasiswa Malaysia pada saat itu. Dengan Pak Nova juga. Iya. Seminggu ya, Mas? Iya, seminggu. Nah, memang jarang di rumah tapi berprestasi ya. Oke, kemudian Mbak Devina. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Devina Dwi Saskia, biasa dipanggil Devina. Saya adalah mahasiswi dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, di mana saya juga baru maba kemarin. Dan di sini saya naik di tingkat 2. Domisili saya di Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan hobi saya yaitu bernyanyi, dan bernyanyi itu saya kembangkan berpenghasilan, di mana saya juga seorang penyanyi. Oke, jadi hobi dirubah menjadi cuan. Ya? Nah, jadi kegiatannya teman-teman ini memang sepertinya padat sekali ya. Meskipun masih maba, Mbak Devina ini sudah nyanyi di mana-mana. Mas Dhani ini juga sama ya, pulang ke rumah cuma semalam, berangkat lagi berkegiatan yang positif. Nah, oh ya Mas Dhani domisilinya di? Oh ya, saya tinggal di Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Oke, lumayan jauh ya? Lumayan jauh, Pak. Sekitar 40 menit. 40 menit, ya. Oke. Kecepatan berapa itu 40 itu? Mungkin ya 60-70 lah, Pak. Nggak kencang-kencang banget. Iya, tetap ya, mentaati peraturannya. Oke, ini bagaimana rasanya pas terpilih disebut namanya sebagai duta kampus? Iya, awalnya nggak nyangka karena saya hanya berpartisipasi di duta kampus. Menang kalah itu wajar dan biasa, tapi kalau menang itu adalah sebuah bonus. Oke, betul. Jadi yang saya pikirkan pertama kali adalah bagaimana bangganya kedua orang tua saya. Pada saat saya pulang, saya membawa piala, saya membawa selempang, saya membawa mahkota, dan ada ya dana gitu ya, sertifikat. Jadinya betapa bangganya kedua orang tua saya, dan saya membuktikan bahwa saya bisa, dan ya bangga, senang. Oke, ya berarti untuk sebuah kompetisi itu kan nothing tulus ya, ikuti aja. Kalau memang menang ya itu sebuah bonus, tapi kalaupun memang belum waktunya menang ya itu adalah sebuah pengalaman. Iya. Ya. Oke, Mas Dhani. Ya mungkin sama kayak Devina ya. Saya terkejut juga nggak nyangka. Walaupun dulunya saya juga dikenal oleh mahasiswa lain itu pernah mengikuti duta kampus juga. Tapi pada waktu itu saya terpilih sebagai duta kreatif di tahun 2022. Dan di tahun ini, kemarin itu saya mencalonkan diri lagi dan nggak nyangka juga bisa tembus menjadi duta kampusnya. Oke. Berarti tahun 2022 itu sudah mencoba mengikuti? Iya, saya sudah pernah coba mengikuti. Oke. Nah, tapi terlepas dari apapun ya memang
sesuatu hal yang positif ya kita harus coba aja terus ya selama sekali. masih kesempatannya masih ada. Oke, ini awal ketertarikannya kok bisa maksudnya saya pengen sih ikut jadi kompetisi duta kampus ya kan supaya saya nanti kalau terpilih duta kampus ini itu apa motivasinya? Ya kalau dari saya motivasinya itu lebih ke ini Pak. Saya ingin mencoba mengucapkan terima kasih kepada kampus inilah karena sudah menerima saya untuk bisa berkuliah di sini. Jadi saya ingin melakukan lebih dari sekedar hanya belajar di sini menjadi mahasiswa yang hanya belajar saja. Jadi ya, saya mau mengenalkan juga ke masyarakat luas lah. Oh iya Mbak Devina gimana? Apa motivasinya kenapa pengen ikutan? Yang pertama mungkin saya ingin sekali menambah pengalaman. Saya juga ingin memperluas relasi saya, di mana saya ingin menjadi role model bagi teman-teman saya, Iya sih. di mana banyak banget mahasiswa lain itu yang mungkin berprinsip kalau kuliah ya udah kita ngerjain tugas langsung kita pulang udah kayak gitu ya. Tapi bagaimana jika saya menjadi duta kampus ini, saya tuh menjadi role model, saya menjadi contoh teladan untuk mahasiswa lain, di mana bukan hanya kuliah itu bukan hanya kita belajar ngerjain tugas selesai, tapi gimana kita itu dapat mengembangkan potensi, apa sih bakat minat kalian itu. Ya ini saya jadi ingat istilah mahasiswa kupu-kupu ya teman-teman Iya. udah pernah apa Iya, itu? pernah dengar kupu-kupu kuliah pulang kuliah Udah, pulang gitu. kuliah pulang ya kan yang datang untuk mengikuti perkuliahan ngerjakan tugas selesai pulang. Nah eman sekali kalau kayak gitu ya karena Iya. banyak potensi yang kita bisa gali dan banyak sekali fasilitas kampus yang kita bisa manfaatkan. Betul sekali. Nah, salah satunya kayak di multimedia ini ya kan ada berbagai macam kegiatan yang salah satunya yang kita lakukan. Kemudian kalau sama musik ya kebetulan Mbak Devina ini juga Iya. sangat suka musik ya kan bisa disalurkan. Kemudian kita juga ada LSDC ya kan Language and Soft Skill Development Center untuk nantinya bisa mewadahi teman-teman untuk bisa mengembangkan soft skillnya seperti itu. Oke itu bagus banget ya untuk inspirasinya teman-teman mahasiswa yang lain bahwa nggak hanya kuliah pulang ya. Jadi kalau cuma jadi kupu-kupu sepertinya eman ya. Iya. Kurang Gitu, maksimal kurang juga. maksimal betul. Banyak potensi yang kita harus gali dan kita keluarkan ya. Oke, next ini sebelum mengikuti pemilihan duta kampus yang di tahun 2023 ini kan Mas Denny sudah pernah nih kebetulan 2022. Nah, pernah nggak punya pengalaman serupa yang seperti ajang pencarian bakat atau mungkin pemilihan apa gitu sebelum mengikuti duta kampus? Devina mungkin ada. Devina? Kalau saya sudah pernah punya pengalaman di situ pada tahun 2021, di mana saya masih di SMA, SMA? ya Oh, kelas 12 ya berarti ya? kelas 12. Di situ saya mengikuti Kang Yune Bojonegoro, di mana saya terpilih menjadi 15 pasang finalis Kang Yune Bojonegoro tahun 2021 dan dinasnya itu 2 tahun sampai 2023. Oke, berarti masa dinas lanjut duta kampus Iya. ya? Oke, gimana maksudnya yang poin-poin plus yang Mbak Devina dapatkan ketika mengikuti ajang pemilihan Kang Yune itu, yang nantinya itu bisa membantu ketika di duta kampus ini? Iya, pada awalnya saya ikut di Duta Kampus ini juga sudah banyak pengalaman dari Kang Yune Bojonegoro. Karena apa? Pada saat karantina itu saya juga diajari tentang public speaking, tentang personal branding, tentang catwalk. Jadinya gimana pas waktu karantina Duta Kampus saya juga udah berpengalaman dari belajar dari tahun sebelumnya. Jadi juga dapat banyak pelajaran dari ajang pencarian Duta Kang Yune Bojonegoro. Oke, jadi itu yang dari awal kita sempat bahas itu ya, mau ada apapun kita ikuti selama itu positif, menang itu hanya bonus, tapi pengalaman itu yang paling berharga. Iya, Gimana Mas Dani punya pengalaman sebelumnya? Saya rasa hanya duta kampus yang tahun 2022 itu Pak. Jadi saya sebelum mengikuti duta kampus yang tahun ini itu saya istilahnya kayak merenung dulu lah Pak.
jadi berkaca. Pakai proses perenungan ya? Iya, jadi Harus sedalam itu kan? memang agak sedikit berat juga Pak, mau ikut atau enggak itu cukup ya menguras pikiran gitu. Jadi saya berkaca dulu terkait apa sih yang kurang dari saya waktu final tahun lalu. Oke. Jadi setelah saya menemukan apa kurangnya, saya evaluasi, saya kembangkan lagi supaya benar-benar siap gitu. Oh, ini menarik ini. Berarti di tahun 2022 Mas Denny ngikuti kebetulan terpilih jadi duta kreatif ya. Iya. Kemudian dari situ ada proses introspeksi, Ya, poin-poin betul sekali, Pak. yang kurang apa yang kita harus perbaiki apa, dan itu di-push di situ dan ternyata terbukti di tahun 2023. Oke, itu hal menarik. Jadi ya sebagai manusia ya, as a human being ya otomatis kita nggak lepas dari beberapa kekurangan yang pastinya memang kita completely build up-nya pasti sempurna, cuman pasti ada beberapa poin yang kita harus perhatikan. Setidaknya kita sudah punya bakat di situ, tapi harus diasah seperti yang disampaikan Mbak Devina tadi ya. Untuk apa dapat materi public speaking itu harus diasah. Mas Denny juga poin yang kurang dari saya apa, kemudian diimprove lagi yang akhirnya terbukti di 2023. Oke, luar biasa ini teman-teman ya. Nah, oke, tantangan yang dihadapi atau mungkin apa ya, perjuangan struggling ya yang dihadapi ketika ini mencalonkan jadi duta kampus, mungkin dari mulai proses dari karantina apa segala macam, mungkin bisa diceritakan. Devina. Mungkin tantangan tersendirinya itu terletak pada diri kita sendiri sih. Gimana kita itu gelisah sendiri dan takut kalau tidak memuaskan. Apalagi saya juga baru maba ya, jadinya belum terlalu mendalami kampus IKIP Ibu Jenegoro. Jadi ya mungkin tantangan terbesar pada diri sendiri. Iya, oke. Mas Denny? Kalau saya waktu itu hanya istilahnya kayak melihat dari siapa sih istilahnya lawan-lawan saya di duta kampus ini. Jadi kayak apakah setingkat dengan saya ataukah di tingkat. Jadi ada rasa sungkannya juga gitu loh Pak. Jadi kan saya semester atas gitu kan. Jadi kalau misalkan yang join di duta kampus itu ternyata tingkatnya lebih di bawah saya, kan jadi omongan juga. Oh ya jelas menang dong, kan pasti. Oh iya, kakak tingkat ya. Kan kakak tingkat pasti lebih wawasannya lebih ada lah gitu. Pengalamannya juga lebih banyak seperti itu ya. Itu yang saya sedikit khawatirkan gitu. Ya jadi kayak semacam stigma ya bahwa ketika kita bertambah usia itu apa kemampuan kita juga sejalan gitu, padahal enggak sih. Kalau tidak ada dilatih, nggak pernah dilatih misalkan, atau kemudian nggak pernah diasah kemampuan itu ya pastinya tidak sejalan dengan usia juga ya. Oke, tadi juga menarik Mbak Devina mengatakan apa masih maba ya kan. Nah ini luar biasanya masih maba tapi bisa ini kan berarti memang ada potensi yang dilihat di situ ya. Oke. Ini kayaknya pembicaraan kita daging semua ya. Aduh, penuh dengan inspiratif ini. Maksudnya dengan teman-teman yang masih usia muda, utamanya Mbak Devina yang masih maba ya kan. Ternyata pengalaman juga sudah banyak mengikuti pemilihan Kang Yune, kemudian bisa ada kepikiran bahwa nanti ketika saya perform ini memuaskan atau enggak kan, seperti itu ya. Mungkin background dari sering ini on stage ya. Nanti penontonnya itu gimana kan ya, seperti itu. Oke. Mas ini juga saya juga banget cakep ya karena introspeksi tadi. Karena nggak semua orang sih bisa introspeksi ya. Kadang kita merasa sudah semester 6 ya kan, nih kayaknya superior nih ya kan. Apaan sih maba ya, ternyata enggak ya. Enggak selalu seperti itu. Jadi kita harus introspeksi, kita bisa kembangkan potensi apa yang belum tergali di situ. Oke. Nice. Nah, ini memang kayaknya dari pemilihan kemarin nggak salah nih ya. Nggak salah ini dua orang yang terpilih. Oke. Ini strategi yang teman-teman lakukan apa sebelum ikut duta kampus? Nah, misalkan ini Pak saya wiridan selama 40 hari 40 malam atau mungkin puasa gitu, atau ada persiapan yang lain strateginya? Kalau dari saya itu Pak lebih melatih ke public speaking saya. Karena saya itu juga orang yang istilahnya agak minder lah kalau pemalu ya. ya
minder kalau di depan orang banyak, bicara di depan orang banyak seperti itu. Jadi saya terus berlatih melawan ketakutan itu dan juga berlatih untuk menata tata bicara saya supaya tidak belibet gitu lah Pak Oh istilahnya. gitu, betul ya. Ini gimana caranya? Tipsnya maksudnya ketika melatih tadi? Jadi saya berbicara sendiri di depan kaca. Jadi apa kayak saya ngomong sendiri ke saya gitu. Gitu ya. Tapi Sama masih cek medical check up aman. jadi Iya, ya di depan memang kaca ya, iya, ya betul. latihannya seperti itu. Jadi juga saya juga googling terkait pengucapan bahasa yang benar itu seperti apa supaya tidak belibet juga, dan juga berlatih untuk memilah kata supaya efektif gitu. Oke ya, memang apa pemilihan kata ya kan diksi tadi betul, kan ya. Oke betul. Dan itu butuh berapa lama untuk melatih itu? Kalau saya pribadi itu 3 hari. 3 hari. Iya 3 hari. Bayangin 3 hari aja sudah ini ya kan. Coba bayangin kalau 3 bulan ya. Jadi bicara di forum internasional nantinya. Ya, karena Mas ini kan backgroundnya kebetulan bahasa Inggris ya. Iya bahasa Inggris betul sekali. Oke. Nah, jadi melatih ke public speaking tadi ya, Iya, intinya betul. untuk meningkatkan lagi ya kan pemilihan diksi, kemudian bicaranya biar tidak belibet dan seterusnya. Oke. Kalau Mbak Devina strateginya apa nih? Saya mungkin lebih mengenal tentang kampus. Oke, iya karena kebetulan maba ya. Iya. Hmm. Dan juga saya juga latihan untuk perform, minat bakat supaya menarik dan juga bisa menjadi apa ya, Apa? Perhatian gitu. perhatian gitu ya. Ya, iya itu. Oh, tapi kayak kan Mbak Devina ini apa seorang penyanyi ya, saya sudah terbiasa on stage ya kan, terbiasa untuk menghadapin penonton. Itu masih berasa nggak sih demam panggung? Iya masih Serius? serius. Masa? Iya. Tapi biasanya kalau sudah nyanyi satu kali, Satu lagu, heeh. itu ingin lagi, gitu aja. Oh, ingin lagi. Oh, ingin lagi ya. Iya. Dari awal itu grogi demam panggung, tapi pengen mencoba lagi gitu loh. Oh, gitu. Terus itu juga terjadi waktu Duta Kampus kemarin enggak? Iya, Waktu mau perform muncul iya, grogi juga. iya grogi. Tapi ketika udah jalan, Udah jalan ya enak-enak aja. Mau lagi jalan lagi. Soalnya kan banyak teman-teman yang performnya juga menari bagus-bagus. Ada puisi. Kak Denny ini juga nyanyi ya? Oh iya saya nyanyi. Juga nyanyi. oh iya kalian berdua ini memang ini ya, kayak memang klop banget juga ya. Iya, nyanyi juga. Iya, tanpa ini juga teman-teman. Jadi kemarin Duta Kampus itu kontestannya juga luar biasa semua ya secara overall ya kan. Semuanya bagus-bagus semua. Cuman pasti ada yang terbaik dari yang baik ya kan gitu. Oke. Mungkin tadi menarik ya. Jadi grogi di awal ya, tapi ketika ini sudah jalan akan mengikuti arusnya seperti itu ya. Mas ini tadi juga menarik ya, mengimprove apa yang kurang ya kan, salah satu tadi di public speakingnya. Oke. Oh iya, ini ngomongin tadi perasaan grogi nih. Pernah nggak sih ini feeling down saat melihat kontestan lain perform? Misal nih sebelum sampean perform nih unjuk minat dan bakat ya. Nah itu ada yang perform dan dia menurut Anda bagus banget ini. Waduh ini kayaknya saya nggak mungkin deh kepilih. Ini dia yang kepilih. Pernah nggak sih perasaan kayak gitu? Devina mungkin? Iya. Kak Denny, Kak Denny. Oh saya Mau dulu. duluan. Oh iya, saya dulu boleh deh. Iya. Kalau saya sewaktu tes wawancara dan minat bakat itu ya sempat lah minder dikit dengan kecakapan mahasiswa baru. Ternyata saya berpikir bahwa Boleh disebut nama? lupa saya pak namanya. Oh. Ya jadi saya lebih ingat ke performanya aja sih. Jadi saya berpikir wah ini maba beneran nih. Luar Bener biasa nih, memang ya. maba itu kan. Luar biasa, dan juga waktu finalis juga waktu di auditorium itu juga saya istilahnya apa ya, bangga ternyata mahasiswa IKIP walaupun maba itu juga kecakapannya sudah luar biasa, mereka berani berbicara, jadi nggak ada minder, saya lebih ke bangganya itu saja sih. Jadi wah ternyata mahasiswa baru IKIP Bojonegoro begini kualitasnya, luar biasa sekali. Oke. Ini patut di note sih. Jadi meskipun waktu itu melihat kontestan lain lebih di atasnya, tapi nggak ada perasaan bahwa
ini kompetitor saya gini, enggak ya, tapi malah lebih ke Iya. bangga karena tadi united ya, kayak menyatu, sudah menyatu. Kalau siapapun yang menang ini untuk kampus ya, jadi ya tetap yang menang ya pasti yang terbaik kan, seperti itu ya. Oke, menarik ini ya. Sih ya, sama tadi inget apa, pemalu ya. Iya, Oh, saya iya. karena saya pemalu jadi kan saya sempat minder dikit, tapi minder itu saya tutup dengan rasa bangga saya terhadap istilahnya adik-adik tingkat saya gitu. Oh iya iya. Jadi awalnya pemalu, sekarang jadi bukan pemula tapi ya. Awalnya malu-maluin nanti. Oke. Nah, untuk Mbak Devina gimana? Mungkin Dalam bukan sombong atau gimana Iya, ya betul. Pak ya, tapi saya itu punya prinsip menang kalah itu urusan belakangan, tapi di mana perform saya itu yang terbaik, dan juga saya udah percaya, udah jam terbang udah banyak, Iya, iya. kenapa harus grogi gitu. Jadi mungkin grogi sedikit tapi niat pasti bisa kok gitu. Iya, oke. Nice ya. Jadi personal branding itu yang mungkin kita highlight ya. Jadi teman-teman memang ini pernyataan yang saya pikir teman-teman bakal setuju juga ya. Kita harus mempersonalkan branding kita itu versi terbaik kita. Pasti setuju dengan itu ya. Nah, jadi mau forever itu ya, kita mau tadi bener mau kita mau menang atau kita mau kalah juga, itu balik lagi, menang itu bonus, yang penting adalah pengalaman, itu yang something yang priceless ya kan. Nah, personal branding kita juga harus bagus, meskipun at the end of the day kita kalah ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah perform, kasih yang the best gitu ya. Oke, nice, menarik ya. Jadi yang awalnya malu ya jadi malu-maluin. Ya, ya. Awalnya malu tapi bukan pemula ya, sudah menanjak untuk memperbaiki poin-poin yang kurang dari dirinya, kemudian personal branding ya. Oke. Nah, sini menarik banget. Oke, ini karena kan ini statusnya teman-teman juga masih mahasiswa semester 6, berarti tinggal masih tahun depan ya. Ya masih Ya, tahun depan lah tahun sekitar. depan lagi ya. Mbak Devina ini juga apalagi masih maba ya kan. Nah, kira-kira menurut teman-teman berdua sebagai seorang mahasiswa, tadi kita udah sepakat nih ya, jadi mahasiswa tidak boleh kupu-kupu Iya, ya kan. kupu-kupu. Nah, kira-kira untuk selain itu tidak jadi mahasiswa kupu-kupu, apa yang mesti dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk bisa tadi achieve apapun yang ingin di-achieve ya, pengen mendapatkan apapun yang ingin didapatkan dengan segala macam perjuangannya, kira-kira apa sebagai mahasiswa yang baik itu? Kalau dari saya itu yang pertama kita harus selalu ingat kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oke. Bersakit-sakit Seperti dulu. lirik lagunya Jamrut juga. Ya betul sekali. Ya. Jadi dalam mencapai suatu tujuan kita itu harus istilahnya merasakan pahitnya dulu. Oke, betul. Jadi di kampus juga kita harus seringkali mengikuti aktivitas-aktivitas organisasi seperti itu, mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, apalagi kita ini sebagai anak muda ya Pak ya. Jadi harus explore sejauh-jauhnya lah istilahnya, supaya juga nanti kan skillnya itu berguna di masa yang akan datang. Oke, betul ya. Nah, ini ya teman-teman, kalau ada program apapun dari kampus itu diikuti ya. Salah satunya English Short Course, oke? Udah assign ya? Ya. Oh, udah. Ya, tinggal Mbak Devina ini. Ya, nanti habis ini saya kasih partner. Nah, oke, betul ya. Jadi kita harus explore segala macamnya. Memang berakit-akit dahulu, berenang-renang kemudian. Oke, Mbak Devina? Mungkin dari saya yang dalam latar belakang maba ya Pak Iya, ya. betul. Mungkin maba ini kalau saya shock Pak di dalam dunia perkuliahan awalnya. Apa ini yang bikin shock apa? Yang buat shock mungkin kita masa-masa SMA itu kan sangat berbeda dengan masa-masa perkuliahan. Nah, dan aku sekarang sudah punya jalan keluarnya atau udah punya solusi. Dimana yang pertama itu kita harus kuat mental. Intinya kita harus punya prinsip kalau kita harus membahagiakan kedua orang tua kita. Orang tua kita ingin yang terbaik buat kita dan ingin anaknya menjadi sarjana. Dan yang kedua, banyak-banyak teman atau relasinya dipertambah karena itu sangat membantu banget.
Dan yang ketiga, kalau ada UKM gitu-gitu harus kita ikuti. Karena apa? Itu menambah pengalaman kita. Saya mungkin musik tapi tidak di musik karena mungkin sudah di bidang yang lain, mungkin udah terlalu. Iya, Iya. iya memang apa hampir keseharian ya. Iya, tapi sekarang saya itu mendalami nari. Di mana nari kan saya juga kaku. Jadi saya mendalami nari. Itu aja sih menurut saya. Harus mempersiapkan mental, banyak relasi, dan juga kita aktif dalam organisasi. Nah, jadi siap-siap ya cutting Anda didekati oleh Mbak Devina ya. Nah, tapi menarik sih, relasi memang kita harus bangun, tapi balik lagi ya, kita note-nya relasi yang positif pastinya ya kan, yang akan memberikan kita feedback yang bagus ya kan, mau itu improve kita di bidang akademis ataupun di non akademis seperti tadi ya, tari kalau di non akademis, kalau ada kesulitan di apa mengerjakan tugas segala macam berarti kan di bidang akademis seperti itu. Nah jadi menarik banget ya, jadi bahwa nyatanya iya tadi agak ini saya ingat pernyataannya ini, bedanya kehidupan SMA sama kuliah apa menurutnya Mbak Devina? Mungkin kalau di dalam sekolah itu kita lebih banyak teman tapi tidak terlalu banyak tugas. Dalam artian tugasnya itu tidak memberatkan. Kita masih bisa berdiskusi. Perkuliahan juga bisa berdiskusi, tapi menurut saya circle pertemanannya itu berbeda. Kayak lebih banyak circle-circlean kayak gitu. Gitu ya, ya. Oh ya memang ada tadi jumlah tugasnya mungkin ya, Iya. dan mungkin bisa juga bentuk tugasnya. Iya, terus kalau seandainya SMA itu makalah. Kalau perkuliahan juga makalah, tapi kan kita sebagai maba kan belum tahu cara membuat makalah yang baik dan benar itu bagaimana. Tapi biasanya dosen itu langsung ngasih tugas dan berekspektasi pada mahasiswa gitu. Jadinya itu sih. Iya betul, memang itu tadi kolaborasi ya, itu penting banget. Iya. Jadi yang kita harus bekerja sama dengan pihak lain supaya untuk dapat hasil yang terbaik. Kalau Mas Dani, apa? Ini kan sudah jalan 3 tahun berarti. Iya, jalan 3 tahun. Nah, kalau kita flashback nih 3 tahun yang lalu pas Mas Dani jadi maba nih, apa yang dirasakan pertama kali? Wah, kenapa ternyata gini ya kehidupan jadi mahasiswa gitu kan, yang ngejleb dan agak berbeda dari zaman SMA. Iya, untuk zaman SMA sendiri itu kan kebanyakan teman-teman kita itu solidaritasnya lumayan lah ya Pak ya. Oke, Ya, bisa didefinisikan apa tuh solidaritas? Misalkan istilahnya ada tugas itu kita kerjain bareng-bareng, terus ke kantin bareng-bareng gitu kan. Apa-apa itu pasti selalu bareng gitu. Oh ya, satu circle gitu ya. Bukan circle sih Pak, jadi lebih kayak pertemanannya itu keseluruhan gitu. Keseluruhan rame-rame gitu. Rame-rame, selalu rame-rame. Dan waktu saya masuk kuliah sudah jalan 3 tahun ini, ternyata ya walaupun kita di awal itu banyak teman tapi ujungnya individual sih Pak. Jadi malah terasa kayak bersaing gitu. Oh, oke. Jadi walaupun ya istilahnya nugas tetap bersama tapi kayak ada kayak kesenjangannya gitu loh Pak. Jadi kayak kurang asik atau apa, dan juga kan teman-teman kita di kuliah kan juga nggak selalu kuliah, ada juga yang kerja, ada juga yang mungkin di rumah ada urusan, jadi kurang lah gitu Pak. Iya, yang menarik ini karena juga buat pengalaman, buat maksudnya buat insight untuk Mbak Devina ya, bahwa seperti yang tadi Mas Dani sampaikan, betul, nggak semua mahasiswa itu kesibukannya memang di kuliah toh, ada yang memang sudah kerja dan bahkan ada yang sudah punya membuka lapangan usaha sendiri gitu, jadi entrepreneur gitu. Nah makanya kenapa mungkin sampean menganggap bahwa ini kayak kurang asik atau apa ya, karena fokusnya sudah berbeda ini seperti itu point of view yang ininya. Tetap ada pertemanan, cuman yang karena balik lagi ketika SMA kan enggak, tadi betul ya, tugasnya nggak terlalu banyak, lebih banyak nggak ngapa-ngapain, akhirnya di dalam kelompok tadi kan, circle tadi yang having fun apa segala macam. Tapi ketika sudah di dunia perkuliahan yang mahasiswa yang notabene setiap orang punya kesibukan, kadar kesibukannya beda-beda, terkesannya tidak ini individual, padahal ya enggak sih sebenarnya, cuman ya tadi betul karena ada yang kesibukannya berbeda, prioritasnya beda sekarang berbeda. Betul sih. Oke,
Nah, ini mungkin last question ya. Question kayak apa ya, nggak kita ngobrol-ngobrol aja deh. Ini sebagai seorang duta kampus ya, di IKIP di Bojonegoro, program atau rencana apa yang teman berdua ini ingin lakukan atau ingin bawakan supaya nantinya tadi poin yang Mas Denny sampaikan, mengenalkan IKIP di skup yang lebih luas ya kan, atau ya sudah kayak gini-gini aja lah, atau kalau ada kegiatan kampus ya diajak ya ikut, kalau enggak ya enggak apa, atau gimana? Ya, jadi kalau berbicara tentang duta kampus itu pastinya kita harus mengetahui apa sih itu duta kampus terlebih dahulu. Kalau menurut saya pribadi, duta kampus itu lebih ke kehumasan dan juga role model ke mahasiswa yang ada di IKIP. Jadi Betul, role model. kita itu seperti garda terdepan penyebar informasi yang baik untuk kampus kepada masyarakat umum. Untuk programnya sendiri kita tentunya banyak sekali program yang akan kita rencanakan. Yang pertama itu ada forum diskusi antara mahasiswa ataupun mahasiswa dengan dosen. Karena ini juga waktu kita bertemu dengan Pak Wakil Rektor 3 ya. Beliau itu menyampaikan bahwasanya beliau itu suka mahasiswa yang kritis. Nah, jadi ini terkait program pengembangan SDM yang ada di IKIP lah istilahnya. Pengembangan mahasiswa, jadi kita mau mengembangkan pola berpikir kritis tersebut. Betul, Ya. critical thinking tadi ya. Dan juga Devina tadi juga mengatakan harus kuat mental. Nah, di sini kita juga ingin mengadakan sebuah seminar kesehatan mental. Jadi banyak sekali lah istilahnya, saya mendengarkan cerita dari sana dari sini, dari dosen, dari teman sendiri itu bahwasanya ya memang mahasiswa sekarang itu mentalnya agak goyang gitu loh Pak. Diserang tugas yang banyak sedikit langsung ngeluh, melakukan sesuatu yang tidak itu sebenarnya kan ya mentalnya aja. Jadi di sini kita mau menguatkan lah istilahnya. Dan untuk jangka panjangnya sendiri kita akan membangun sebuah paguyuban duta kampus. Jadi kita membuat rumah untuk para duta kampus. Alumni. Jadi kita ingin mengembalikan eksistensi duta kampus lah, sebagai bukan hanya sebuah pilihan biasa tapi sangat suatu pemilihan yang bergengsi gitu lah Pak. Jadi akan timbul persaingan ketat yang juga nantinya memperlihatkan bahwa mahasiswa kita ini kualitasnya seperti ini. Jadi nggak cuma ikut ya ikut saja, sekedar ikut gitu aja. ya, tapi lebih daripada itu. Oke, terima kasih. Jadi mungkin mau ditambahkan Mbak Devina? Udah cukup. Sudah cukup. Ini sudah melalui sebuah pikiran berdua ya. Nah betul. Jadi memperkenalkan kampus untuk bahwa nggak hanya kampusnya aja, tapi mahasiswa di dalam kampusnya itu punya potensi yang seperti ini ya kan. Betul sekali. Nah yang itu untuk patut diapresiasi, dan menarik ya untuk critical thinking ya, kita harus selalu berpikir kritis. Kemudian setidaknya gini, ketika kita berpikir kritis menghalau kita dari hoax ya. Ya betul sekali. Paling level paling rendah lah ya. Nah kemudian sama mental health tadi ya, betul sekali. ya mental health itu sudah jadi concernnya ya akhir-akhir ini, sepertinya memang harus jadi concern kita bersama tentang terkait mental health ya. Oke, ini pembicaraan menarik banget ya. Cuman sayangnya kita ada batasan waktu ya kan. Mungkin next time kita bisa lanjut lagi. Nah, jadi menarik sekali program-programnya, dan luar biasanya ternyata duta kampus ini memang tidak salah pilih dan tidak kaleng-kaleng ya. Memiliki banyak potensi yang nantinya akan bisa berkontribusi terhadap kampus kita tercinta IKIP PGRI Bojonegoro. Mungkin itu aja pembicaraan kita kali ini ya. Next time kita akan lanjutkan lagi ya di sesi yang lebih menarik lagi. Oke, kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.